Bagi umat muslim, lebaran bukan sekedar hari raya biasa saja yang disambut dengan makan-makan, namun sekaligus sebagai ajang untuk bersilaturahmi dan bermaafan serta lepas kangen dengan kerabat tercinta dan seluruh keluarga besar. Menyambut momen penting tahunan ini beberapa hari jelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri, masyarakat biasanya secara bersamaan akan mudik atau pulang kampung. Sehingga kadang arus kendaraan yang masuk dan keluar dari berbagai daerah pun cukup padat dan bisa menyebabkan kemacetan di berbagai ruas jalan. Kemacetan merupakan hal biasa terjadi dan harus dihadapi oleh masyarakat di tanah air saat menjelang atau usai lebaran. 1 hingga 2 jam mungkin tubuh tak terasa apapun. Namun, ada kalanya kemacetan terjadi dalam belasan jam lamanya, sehingga beberapa bagian tubuh akan terasa pegal dan kaku, yang membuat tak nyaman dan bisa mengganggu konsentrasi saat berkendara. Namun bagi sebagian orang, meski harus berjam-jam terkurung dalam kendaraan, hal ini tak masalah karena masih memiliki kesempatan untuk bisa rehat di pusat peristirahatan yang disediakan. Kita pun jadi memiliki waktu untuk merelaksasi tubuh agar kembali siap berkendara meski perjalanan terasa panjang dan melelahkan. Nah, berikut ini Hidup Sehat akan membagikan tips bagaimana agar perjalanan mudik dan arus balik nanti tubuh tak mudah pegal. Akhirnya, setelah 2 tahun, masyarakat bisa kembali mudik ke kampung halaman. Dan ini yang paling dinantikan oleh masyarakat. Dan biasanya, Dok, ya, masyarakat itu kalau mudik menggunakan kendaraan pribadi, nyetir sendiri. Dan tentunya bisa muncul pegel-pegel nih, Dok. Betul, penumpangnya aja kadang-kadang pegel, apalagi yang nyetir kan, Dokter Haikal. Betul. Nah, hari ini pemirsa kita akan membahasnya tentang gimana sih cara mengatasi atau mencegah pegel-pegel saat berkendara mudik. Di tengah kita telah ada Dokter Rizky, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selamat pagi, Dokter. Pagi, Dok. Apa kabar? Selamat pagi. Dok, ini masyarakat sudah sangat antusias, Dok, ya. Ingin mudik ya ke kampung halaman dan biasanya menggunakan mobil sendiri atau menggunakan kendaraan umum. Dan tentunya ini menimbulkan rasa pegal di badan, Dok. Nah, ini penting bagi masyarakat untuk tahu nih bagaimana cara mencegah dan mengatasinya. Tapi, Dok, benar nggak kalau pegel-pegel itu diakibatkan karena kelelahan? Fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa, Dok? Ya, jadi sebenarnya pegal, jadi saya bahas dulu. Jadi pegal itu sebenarnya adalah sensasi nyeri, tapi nyerinya bersifat tumpul. Dan biasanya memang akan berbarengan nih, Dok, dengan kelelahan. Nah, kenapa kelelahan itu menimbulkan rasa pegal atau rasa nyeri yang tumpul tadi? Karena pada saat otot itu digunakan secara berlebihan, maka yang terjadi pada otot itu adalah metabolisme laktat. Jadi menghasilkan asam laktat. Nah, asam laktat inilah yang menimbulkan nyeri. Awalnya mungkin pegal-pegal, tapi bisa jadi bukan hanya pegal-pegal saja, Dok. Nyeri yang semakin hebat, semakin berat itu bisa terjadi gitu. Jadi yang harus kita hindari adalah mencegah supaya otot kita itu tidak terjadi sampai lelah, ya, overuse gitu. Jadi aktivitasnya memang harus kita jaga dengan baik gitu, Dok. Dan overuse ini termasuk juga posisi duduk yang terus-menerus, Dok, ya? Nah, betul. Karena kan posisi duduk statis yang sama terus-menerus menyebabkan otot itu harus mempertahankan tubuh, bekerja, Dok. Jadi untuk mempertahankan posisi, otot juga akan bekerja terus-menerus secara berlebihan. Gitu. Baik, dokter, selanjutnya nih tentang peregangan, Dokter. Nah, kalau udah pegal-pegal ya, Dok, ya, katanya peregangan dapat membuat otot-otot yang kaku menjadi kembali lentur. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Fakta. Ya. Jadi peregangan kita mengenalnya dengan istilah stretching. Jadi stretching ini adalah satu kumpulan gerakan di mana gerakan itu memang bertujuan untuk merelaksasi atau mengelongasi, memperpanjang otot. Nah, jadi kita mengharapkan otot kita itu sebenarnya lentur ya, seperti karet gitu. Jadi bisa kita regangkan dan pada kondisi tertentu dia bisa kembali secara normal. Nah, kalau misalnya otot itu kaku, maka dia tidak bisa lentur dan itu akan menyebabkan nyeri. Maka dari itu stretching dalam hal ini adalah satu kegiatan atau gerakan untuk meregangkan otot itu sangat diperlukan supaya otot kita elastis dan akhirnya bisa bekerja lebih kuat lagi dan bekerja secara normal. Baik, stretchingnya kayak gimana masyarakat nih? harus tahu, Dok, bagaimana cara peregangan yang tepat supaya bisa terhindar dari pegal-pegal. Oke. Ya.
Nah, ini mungkin peragaannya ketika saya sedang setir mobil, Dok, ya? Betul, Oke. betul. Nah, Ya, Gimana, jadi Dok? kita akan memperagakan mengenai stretching yang bisa dilakukan para pengemudi. Coba dok, dokter posisi seperti ini ke Iya. depan. Jadi Ini kita misalnya. bayangkan pada saat seperti ini penyetir, maka yang akan kaku adalah otot-otot leher. Karena leher itu dengan stres yang ada di jalan, Iya. kemudian otot-otot bahu yang ke depan, dan kemudian otot-otot punggung yang harus menjaga badan seperti ini beberapa jam lamanya, itu akan kaku. Jadi kita harus stretchingnya dari atas, ya, dari leher. Dokter bisa melakukan gerakan memutar kepala, memutar leher seperti ini, gini. Nah, iya. Terus ke arah berlawanan. Stretching itu harus dilakukan secara perlahan. Nah, ya. Tapi ini sesuai dengan kondisi jalan ya. Kalau pas lagi macet kita bisa stretching nih, Dok. Kalau lagi ngebut jangan, bahaya. Oh, iya, ya betul. kan? Nah, kemudian kita bisa jatuhkan kepala ke sebelah kiri. Maaf, Dok. Oke. Ya. Kemudian jatuhkan kepala ke sebelah kanan. Ini ditahan, Dok, ya? Ya, tahan. Berapa lama, Dok? 10 hitungan atau 15 hitungan boleh, sesuai dengan kondisi, Dok, karena ini sedang berkendara ya. Iya. Sambil seperti ini boleh kita putar bahu. Kita putar bahu. Nah, iya. Ke belakang. Kemudian kita putar bahu ke depan. Oke, tuh. Ya. Nah, karena yang sulit adalah pada saat mengendara kita melakukan manipulasi di bagian punggung. Ini Betul. sulit nih kalau Iya. untuk pengendara. Jadi kita bisa ke kaki. Jadi kita bisa kaki naikkan dua-duanya, Dok. Begini, Gini. ya, kemudian ke bawah. Tapi ini dilakukan Kalau pada yang saat... metik bisa ya kaki Oh, iya, kiri ya. betul-betul. Nah, nanti Kaki yang kaki kiri. kanan gantian kalau pada saat macet, jadi bisa Oh. dikerjakan dua-duanya. Iya, Ini iya. bisa kita lakukan pada saat kita menyetir. Idealnya sih sebenarnya stretching ini bisa dilakukan tiap 2 jam, Dok. 2 jam. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang di belakang, yang bukan pengemudi, ini bisa lebih banyak lagi untuk Iya. gerakannya. Betul. Kita lakukan lagi, Dok? Boleh, Dok, Contohnya, silakan. oke. Ya. Ya. Jadi kalau yang duduk di samping atau duduk di belakang kemudi, kita bisa tadi gerakan kepala, leher sama seperti pengemudi. Iya. Kemudian untuk gerakan bahu ini bisa lebih banyak. Maaf ya, Dok ya, dokter pegang bahu belakang. Oke, seperti ini, ya. Kemudian dokter lihat ke depan. Pada saat kita stretching begini, gerakan ke belakang, ke samping kiri. Oh, oke. Iya. Nah, jadi ketarik ya. Rasanya Oke. gimana, Dokter Haikal? Iya, terasa tarik sih. Tarikan. Bisa ya? ditahan sampai 15 hitungan. Iya. Kemudian kita bisa lakukan di sisi yang satunya lagi, Dok. Ya. Oke. Kita pegang sebelah kanan, dokter lihat ke depan. Oke. Kita tarik badan kita ke kanan. Nah, jadi ke stretching semuanya dari Iya. tangan sampai daerah punggung. Seperti Oke. ini. Kemudian ganti posisi tangan ke depan, tangan kiri memegang pundak depan. Oh iya, boleh. Ya, seperti ini. Kemudian dibantu tangan kanan kita untuk stretch. Oke. Badan tetap ke depan. Iya. Ini adalah stretching. Stretching itu adalah menarik sendi secara perlahan. Kemudian yang sebelah kanannya lagi, Dok. Ini ya. Ya, seperti ini. Oke. Kita bantu tangan kiri kita untuk menarik supaya benar-benar terstretch. Setelah itu, untuk badan kita bisa lakukan gerakan twitching. Jadi dokter pegang ini, samping sini, kemudian badan dokter ke belakang. Itu paling Nah. enak sih, Dok. Iya, nah, Oh, oke. biar ketarik ya. Bener. Tahan sampai 15 hitungan. Kemudian sisi yang satunya lagi. Kadang-kadang bisa sampai ada bunyi kerak gitu, Dok. Itu nggak Kalau apa-apa, Dok. bisa jangan sampai bunyi Jangan ya. Jangan sampai bunyi. Kita oke. tidak fokus ke bunyinya. Tapi kita berusaha untuk Stretchingnya prinsip stretching itu adalah sampai kita memang benar-benar rasa ketarik dan ada sedikit nyeri tapi masih bisa kita tahan. Nah, iya. kemudian untuk daerah kaki sama seperti tadi. Jadi kita bisa, kalau ini bisa dua-duanya, Dok, kita tarik Iya. untuk ankle-nya, ya, tahan sampai 15 hitungan. Sisi yang berlawanan begini Ini ya. berarti. Oke. Oke. Nah, Iya. sisi yang berlawanan. Nah, ini Iya. sebenarnya bisa dilakukan sambil jalan. Oke. Tiap Ya. 2 jam kita Tiap stretching. 2 jam. Nah, Baik, Dokter. betul. Kemudian ada fakta mitos selanjutnya, Dokter. Nah, Iya. katanya ada perbedaan lelah, Dokter, antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh faktor hormonal dan juga perilaku. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Iya. Kenapa, Dok? Bagaimana? Ya, jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda dari segi kerentanan terhadap kelelahan ya. Karena pada umumnya massa otot laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Jadi laki-laki itu lebih tahan dan lebih kuat untuk kerja ototnya, sehingga untuk terjadinya kelelahan laki-laki otomatis akan lebih tahan. Nah, untuk hormonal ini sebenarnya semuanya sama.
laki-laki atau perempuan akan terganggu mempengaruhi kelelahannya dari faktor hormonal. Kalau laki-laki biasanya karena ada hormon testosteron. Kalau perempuan ada estrogen dan progesteron. Atau secara umum kalau ada yang namanya hormon tiroid. Nah, kalau hormon tiroidnya itu berkurang, itu juga akan mengakibatkan kelelahan. Tapi kalau pada wanita, ketidakseimbangan hormon ini kan banyak terjadi ya, sebulan sekali ada menstruasi gitu ya, atau pada fase menopause. Jadi frekuensi kelelahan itu akan semakin lebih besar memang pada wanita. Nah, yang terpenting juga adalah perilaku, Dok. Jadi pada perilaku itu kalau misalnya kita pertama aktivitas fisik yang kurang, kita jarang berolahraga sehingga otot kita itu tidak lentur. Nah, itu akan mengakibatkan kita cepat lelah. Kedua adalah postur tubuh yang tidak ergonomis. Pada saat duduk, pada saat kita berdiri, itu tidak ergonomis atau tidak sesuai postur tubuhnya, itu akan menyebabkan otot kita bekerja secara berlebihan, sehingga itu akan menimbulkan kelelahan. Baik, kalau perilaku nggak ada perbedaan laki perempuan sama ya? Sama. Baik. Dok, selain stretching ya, katanya pemijatan dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan pegal pada otot. Fakta atau mitos? Tapi nanti Dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat.